Seorang pria yang bukan hanya pemimpin bangsa, bukan hanya seorang orator ulung, tapi juga seorang manusia yang penuh cinta, penuh gairah, penuh karisma. Dialah Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kita mengenalnya sebagai proklamator kemerdekaan, bapak bangsa, pejuang revolusi. Tetapi ada sisi lain dari hidupnya yang selalu menjadi bahan perbincangan, kisah cintanya. Pertanyaan yang sering muncul, sebenarnya berapa banyak istri dari Soekarno? Ada yang bilang 3, ada yang bilang 5, bahkan ada yang bilang puluhan. Faktanya Soekarno tercatat menikah dengan 9 perempuan dalam hidupnya. Dan masing-masing memiliki kisah yang unik, mengiringi perjalanan hidup sekaligus perjuangannya. Di video kali ini kita akan bedah bagaimana penjelasan kisah cinta Soekarno bersama para istrinya. Awal tahun 1920-an, kota pelabuhan yang sibuk menjadi pusat pergelakan politik dan perniagaan. Di sebuah rumah sederhana di Jalan Peneleh, berdiri rumah salah satu tokoh besar pergerakan nasional, Haji Umar Said Tjokro Aminoto. Rumah itu bukan rumah biasa. Di sanalah berkumpul para pemuda, calon-calon tokoh bangsa. Dari rumah itulah lahir banyak pemimpin besar, termasuk Insinyur Soekarno. Soekarno muda tinggal di rumah Hos Tjokro Aminoto untuk menimba ilmu sekaligus belajar politik. Di rumah itu ia berkenalan dengan Utari, putri sulung Tjokro Aminoto. Utari bukan gadis glamor, ia sederhana, pendiam, dan selalu sibuk membantu ibunya di dapur. Sementara Soekarno adalah pemuda penuh energi, pandai berpidato, dan haus akan ilmu politik. Bayangkan suasana sore di rumah itu, Tjokro Aminoto berdiskusi dengan para tamu tentang pergerakan Sarekat Islam. Sementara dari dapur, Utari sesekali lewat membawa teh. Soekarno yang duduk mendengarkan, memperhatikan Utari. Diam-diam ada benih perasaan yang tumbuh. Tahun 1921, Soekarno resmi menikahi Utari. Banyak sejarawan mencatat, pernikahan ini bukan hanya karena cinta, tapi juga ada unsur politik dan strategi keluarga. Bagi Tjokro Aminoto, menikahkan putrinya dengan Soekarno muda berarti mengikat hubungan emosional dan ideologis. Bagi Soekarno, menikahi putri gurunya adalah bentuk penghormatan, sekaligus membuka jalan lebih dalam ke dunia politik pergerakan. Namun ternyata cinta itu tidak tumbuh seperti yang diharapkan. Soekarno kemudian mengaku dalam biografinya yang ditulis oleh Cindy Adams, "Aku menikah dengan Utari, tetapi tidak pernah benar-benar jatuh cinta padanya. Aku menghormati dia, tapi hatiku gelisah mencari sesuatu yang lain." Rumah tangga Soekarno dan Utari berjalan hambar. Soekarno sibuk kuliah di Teknis Hook School di Bandung, kini yang menjadi ITB, sekaligus aktif berorganisasi. Utari sering merasa sendiri karena Soekarno jarang pulang. Di sisi lain, Soekarno merasa Utari tidak bisa mengimbangi kebutuhan jiwanya akan percakapan intelektual. Ia butuh pasangan yang bisa berdiskusi tentang politik, filsafat, dan cita-cita kemerdekaan. Namun Utari lebih banyak diam, halus, dan terlalu rumah tangga. Soekarno sendiri pernah menulis dalam autobiografinya, "Utari baik, lembut, tetapi aku merasa seakan menikahi seorang adik, bukan seorang kekasih." Konflik batin ini semakin besar, dan pada akhirnya Soekarno tidak bisa menahan dirinya untuk mencari cinta sejati. 2 tahun setelah menikah, Soekarno menceraikan Utari. Alasan resminya tidak ada kecocokan. Banyak yang menilai perceraian ini juga karena Soekarno mulai dekat dengan perempuan lain, yaitu Inggit Garnasih, yang kelak menjadi istri keduanya. Bagi Utari, perceraian ini adalah luka yang dalam. Sejarah mencatat, setelah bercerai dari Soekarno, ia tidak lagi dikenal luas. Namanya tenggelam dalam bayang-bayang sejarah besar suaminya yang kelak menjadi presiden. Setelah pernikahan pertamanya dengan Utari berakhir, Soekarno muda kembali hidup di Bandung. Saat itu ia masih berusia sekitar 22 tahun, penuh semangat revolusi, tetapi hidupnya serba sederhana. Di tengah masa pencarian itu, Soekarno berkenalan dengan seorang perempuan bernama Inggit Garnasih. Inggit adalah janda cantik berusia 33 tahun, lebih tua 11 tahun dari Soekarno. Ia tinggal di Bandung dan dikenal sebagai perempuan mandiri, pandai berdagang, dan memiliki pesona yang khas Sunda, lembut namun tegas.
Soekarno yang karismatik, penuh kata-kata indah, mampu membuat hati Inggit luluh. Dari pertemuan itulah kisah cinta mereka dimulai. Pada tahun 1923, Soekarno resmi menikahi Inggit Garnasih. Perbedaan usia tidak menjadi penghalang. Inggit justru menjadi sosok ibu sekaligus istri bagi Soekarno muda. Mereka hidup sederhana di sebuah rumah kontrakan kecil di Jalan Lengkong Besar, Bandung. Soekarno menempuh pendidikan di Teknik School di Bandung, sekarang menjadi ITB. Sementara Inggit mencari nafkah dengan berjualan jamu, sabun, hingga bedak untuk para wanita. Inggit bukan hanya sekedar istri, tapi juga penopang perjuangan. Ia mencuci, memasak, sekaligus membiayai kebutuhan suami yang sibuk kuliah dan berpolitik. Ketika Soekarno semakin aktif dalam pergerakan nasional, ia mulai menjadi incaran pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1929, Soekarno ditangkap dan dipenjara di Bancai, kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Dalam masa-masa sulit itu, Inggit tampil sebagai sosok istri yang luar biasa setia. Ia rela berjalan kaki jauh-jauh hanya untuk mengantarkan makanan kesukaan Bung Karno ke penjara. Di dalam sel, Bung Karno menulis naskah legendaris Indonesia Menggugat, dan di balik itu ada Inggit yang terus menyemangati dari luar tembok penjara. Sejarawan mencatat Inggitlah yang menyediakan kertas, tinta, dan kebutuhan kecil lainnya agar Soekarno bisa menulis. Tanpa Inggit, mungkin karya monumental itu tidak pernah lahir. Pada tahun 1934, setelah bebas dari penjara, Soekarno kembali ditangkap Belanda dan diasingkan ke ND, Flores. Inggit ikut mendampingi. Bayangkan, seorang perempuan kota Bandung harus rela tinggal di daerah terpencil jauh dari kenyamanan. 5 tahun kemudian Bung Karno dipindahkan lagi ke Bengkulu, dan lagi-lagi Inggit setia ikut. Ia menanam sayur, beternak ayam, dan tetap berjualan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hidup mereka di pengasingan penuh keterbatasan, tapi Inggit tidak pernah mengeluh. Namun di Bengkulu pula sejarah cinta Bung Karno berubah arah. Di kota itu Soekarno bertemu dengan seorang gadis muda berusia 20 tahun bernama Fatmawati. Pesona Fatmawati membuat hati Bung Karno bergetar kembali. Soekarno mengutarakan niatnya kepada Inggit. Ia ingin menikah lagi, berpoligami. Jawaban Inggit tegas, "Tidak, saya tidak mau dimadu." Perempuan yang selama 20 tahun mendampingi Bung Karno di penjara, di pengasingan, dalam suka dan duka, akhirnya memilih mundur. Dan pada tahun 1943 mereka resmi berpisah. Tahun 1938, Bung Karno masih dalam pengasingan di Bengkulu. Ia ditemani Inggit Garnasih, istri keduanya. Di kota kecil itu, Bung Karno aktif mengajar di sekolah Muhammadiyah. Ia bergaul dengan para tokoh Muhammadiyah setempat. Salah satunya Haji Hasanuddin, seorang ulama dan tokoh penting Bengkulu. Di rumah keluarga Hasanuddin, Soekarno bertemu dengan seorang gadis muda yang baru beranjak remaja. Namanya Fatmawati, lahir pada tanggal 5 Februari 1923. Fatmawati adalah anak bungsu keluarga itu, dikenal cerdas, anggun, dan rajin mengaji. Bayangkan suasana saat itu, seorang Soekarno berusia 37 tahun, penuh karisma, duduk berbicara di ruang tamu. Sementara dari balik pintu, gadis 15 tahun dengan mata berbinar-binar mengintip pemimpin yang sudah banyak dibicarakan orang. Seiring waktu, Fatmawati semakin sering bertemu Soekarno. Ia ikut aktif dalam kegiatan Muhammadiyah, sesekali membantu menyiapkan makanan saat ada tamu di rumah Hasanuddin. Soekarno terpesona bukan hanya wajah muda Fatmawati yang cantik, tapi juga kecerdasannya. Dalam autobiografinya bersama Cindy Adams, Soekarno berkata, "Fatma adalah gadis yang sederhana, polos, namun memiliki kekuatan batin. Aku tahu dia berbeda dari perempuan lain yang pernah aku temui." Tak lama setelah berpisah dengan Inggit, Soekarno menikahi Fatmawati yang saat itu baru berusia 20 tahun. Pernikahan dengan Fatmawati membawa warna baru dalam hidup Bung Karno. Fatmawati muda mendampingi Soekarno di masa-masa krusial, masa pendudukan Jepang hingga proklamasi kemerdekaan. Sosok Fatmawati dikenal sederhana, keibuan, dan penuh kasih. Ia tidak suka kemewahan, lebih memilih mengurus anak-anaknya dengan tangannya sendiri. Dan dari pernikahan ini lahir 5 orang anak, Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guruh. Beberapa bulan menjelang proklamasi, ia menjahit selembar kain merah dan putih dengan mesin jahit sederhana di rumahnya di Pegangsaan, Jakarta.
Bendera itu kelak dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi sangsaka merah putih. Meski awalnya bahagia, rumah tangga Soekarno dan Fatmawati tidak selalu mulus. Fatmawati sering merasa cemburu karena Bung Karno tetap menjadi sosok flamboyan yang dikelilingi banyak perempuan. Seiring waktu, Soekarno kembali berpoligami. Kehadiran Hartini lalu Ratnasari Dewi membuat hati Fatmawati hancur. Ia sering menangis dan akhirnya memutuskan meninggalkan istana pada tahun 1956. Fatmawati tetap berstatus istri sah, tetapi ia memilih hidup terpisah. Ia membesarkan anak-anaknya sendiri, jauh dari gemerlap kekuasaan. Setelah berpisah dengan Soekarno, Fatmawati tetap aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Ia wafat pada tanggal 14 Mei 1980 dalam perjalanan menuju Malaysia akibat serangan jantung. Namanya kini diabadikan sebagai Bandara Internasional Fatmawati Soekarno di Bengkulu. Kisah ini bermula di awal tahun 1950-an. Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, sudah dikenal sebagai sosok flamboyan yang memikat banyak wanita. Pada masa itu, ia sudah beristri Fatmawati. Di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Candi Prambanan, Soekarno bertemu dengan seorang janda beranak 5 asal Solo, Hartini. Hartini lahir pada tahun 1924. Seorang perempuan Jawa dengan sikap lembut, penuh tata krama, dan dikenal religius. Pertemuan itu seperti takdir. Bung Karno terpikat oleh kelembutan dan kesabaran Hartini. Bagi Bung Karno yang kala itu sering dikelilingi hingar-bingar politik dan kemewahan istana, sosok Hartini menghadirkan ketenangan batin. Hartini saat itu bukan perempuan biasa. Ia seorang janda terhormat, hidup sederhana di Solo, dan tidak terbiasa dengan dunia politik. Namun perhatiannya yang tulus membuat Bung Karno jatuh cinta. Mereka mulai berhubungan secara diam-diam. Soekarno sering menemuinya di sela kunjungan. Bagi Hartini, mencintai Bung Karno adalah sebuah dilema antara kehormatan pribadi sebagai perempuan Jawa atau menyerahkan diri pada cinta seorang presiden. Tahun 1952, Soekarno memutuskan menikah siri dengan Hartini. Pernikahan ini dilakukan secara sederhana dan tidak diumumkan ke publik secara besar-besaran karena saat itu Soekarno masih beristri Fatmawati. Hartini dikenal sebagai istri yang penuh perhatian dan religius. Ia sering menemani Bung Karno beribadah, berdiskusi tentang spiritualitas, dan menjadi penyejuk hati di tengah badai politik. Meski demikian, kehidupan rumah tangga mereka tidak lepas dari gosip. Banyak yang menilai Hartini sebagai istri di balik layar yang tidak pernah mendapat pengakuan penuh sebagai ibu negara. Setelah kejatuhan Bung Karno pada tahun 1967, Hartini tetap setia mendampingi hingga akhir hayatnya. Ia tidak pernah mengejar status, tidak pula menuntut gelar resmi. Hartini hidup sebagai istri yang menerima Bung Karno dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Hartini wafat pada tahun 2002 di Jakarta. Namanya mungkin tidak setenar Fatmawati atau Ratnasari Dewi, tetapi perannya bagi Bung Karno sangat besar. Ia menjadi penjaga batin seorang presiden di masa senja kekuasaannya. Tahun 1961, Bung Karno berkunjung ke Jepang. Saat itu Indonesia dan Jepang sedang menjalin hubungan erat pasca perang. Jepang yang pernah menjadi penjajah kini ingin membangun citra baru melalui diplomasi budaya dan ekonomi. Di sebuah acara sosial di Tokyo, Soekarno bertemu dengan seorang gadis muda bernama Naoko Nemoto. Naoko saat itu baru berusia 19 tahun, seorang entertainer di klub malam Tokyo. Cantik, ramah, dan penuh pesona khas Jepang. Ketika mata Soekarno bertemu dengan tatapan Naoko, seolah ada magnet yang kuat. Bung Karno yang kala itu sudah berusia 57 tahun, terpesona oleh kecantikan gadis muda itu. Pertemuan itu tidak hanya sekali. Bung Karno mengundang Naoko ke Jakarta. Di Indonesia, Naoko diberi nama baru Ratnasari Dewi. Soekarno jatuh hati dan tidak lama kemudian mereka menikah pada tahun 1962. Pernikahan ini menimbulkan kehebohan. Bayangkan, seorang presiden berusia hampir 60 tahun menikahi gadis 19 tahun dari negeri yang pernah menjajah Indonesia. Namun Bung Karno tidak peduli dengan kritik. Ia berkata dalam biografinya, "Aku jatuh cinta pada Dewi. Ia muda, cantik, dan membuatku merasa muda kembali."
Sebagai istri presiden, Dewi cepat beradaptasi. Ia belajar bahasa Indonesia, mempelajari budaya Jawa, dan tampil anggun di depan publik. Dengan wajah oriental dan gaya elegan, Dewi sering mencuri perhatian dalam acara kenegaraan. Banyak diplomat asing mengagumi kehadirannya. Ia dianggap sebagai simbol kedekatan Indonesia dengan Jepang. Bagi Bung Karno, Dewi adalah sumber keceriaan di usia senja. Ia sering membawanya ke pesta, acara kenegaraan, bahkan menemani saat berkunjung ke luar negeri. Namun di balik glamornya, kehidupan mereka tidak selalu mulus. Dewi masih sangat muda, sedangkan Bung Karno sudah tua dan sakit-sakitan. Perbedaan usia yang jauh sering memunculkan jarak emosional. Meski begitu, Dewi tetap setia mendampingi Bung Karno. Ia bahkan belajar mengerti dunia politik Indonesia yang rumit. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Dewi hadir di sisinya, menjadi salah satu istri yang paling terakhir mendampingi. Setelah itu Dewi kembali ke Jepang, lalu pindah ke Paris. Ia hidup sebagai sosialita, menulis buku memoir, dan membesarkan anaknya Kartika Sari Dewi Soekarno. Hingga kini Ratna Sari Dewi masih hidup dan sesekali muncul dalam acara kenangan Bung Karno. Tahun 1960-an, suasana Istana Merdeka sering diwarnai pertunjukan seni dan tari. Bung Karno dikenal sebagai pecinta seni. Ia mengkoleksi lukisan, patung, bahkan sering mengundang para seniman dan penari untuk tampil di hadapannya. Dalam suasana inilah Bung Karno berkenalan dengan Haryati, seorang penari istana yang muda, cantik, dan anggun. Haryati berasal dari keluarga sederhana dan sejak remaja sudah menekuni dunia tari. Gerakannya lemah gemulai, penuh pesona, sehingga memikat banyak orang, termasuk sang presiden. Suasana malam itu di istana, musik gamelan mengalun, para penari menampilkan tarian tradisional Jawa, dan di barisan depan duduk Bung Karno dengan tatapan penuh semangat. Dari sekian banyak penari, matanya hanya tertuju pada satu sosok, Haryati. Soekarno yang flamboyan dengan kata-kata indah tentu pandai memikat hati. Haryati yang masih muda merasa tersanjung diperhatikan oleh presiden yang sangat karismatik. Mereka mulai sering bertemu, berbincang setelah pertunjukan. Bung Karno tidak hanya tertarik pada kecantikan Haryati, tapi juga pada kelembutannya sebagai perempuan Jawa. Bagi Haryati, perhatian seorang presiden adalah sesuatu yang luar biasa. Ia jatuh hati meski tahu jalan yang dipilih penuh resiko. Sekitar tahun 1963, Bung Karno resmi menikahi Haryati. Pernikahan ini tidak sebesar dan seformal dengan Fatmawati atau Dewi, tetapi tetap menarik perhatian karena menambah daftar panjang istri Bung Karno. Haryati menjadi istri muda yang selalu siap menemani Bung Karno dalam kehidupan sehari-hari. Ia tinggal di lingkungan istana, di tengah hiruk-pikuk politik dan intrik kekuasaan. Haryati dikenal sebagai istri yang penurut, lembut, dan tidak banyak menuntut. Ia lebih banyak berperan sebagai penghibur hati Bung Karno, terutama di tengah beban politik yang semakin berat. Namun posisinya di istana seringkali sulit. Ada banyak istri lain, Fatmawati, Hartini, dan Dewi. Persaingan hati pun tak terelakkan. Haryati sering merasa tertekan, terutama karena usianya yang jauh lebih muda dibandingkan Bung Karno. Meski awalnya penuh cinta, hubungan Bung Karno dan Haryati tidak bertahan lama. Tekanan politik, gosip di lingkungan istana, serta kehadiran istri-istri lain membuat Haryati merasa tidak kuat. Akhirnya Haryati memutuskan berpisah dari Bung Karno sekitar tahun 1966. Perpisahan ini terjadi di saat Soekarno mulai kehilangan kekuasaan pasca peristiwa G30S tahun 1965. Haryati kemudian kembali ke dunia seni tari. Ia hidup sederhana, jauh dari sorotan politik, dan lebih memilih dikenal sebagai seniman daripada mantan istri presiden. Tahun 1960-an, dunia penerbangan Indonesia sedang berkembang pesat. Garuda Indonesia menjadi simbol modernitas dan kebanggaan nasional. Di balik seragam anggun para pramugari Garuda, ada sosok cantik yang kelak menjadi salah satu istri Bung Karno, Kartini Manopo. Kartini berasal dari Sulawesi Utara, seorang perempuan yang dikenal memiliki wajah cantik khas Minahasa, tinggi semampai dan berwibawa. Ia menjadi pramugari Garuda di era ketika profesi itu sangat bergengsi, melambangkan perempuan modern Indonesia. Dalam sebuah penerbangan, Bung Karno yang memang sering bepergian dengan pesawat kenegaraan bertemu dengan Kartini. Dengan karismanya yang luar biasa, Bung Karno berhasil membuat Kartini jatuh hati.
Kisah cinta mereka unik, dimulai dari obrolan ringan di kabin pesawat. Bung Karno dikenal sebagai sosok yang suka bercanda, penuh kata-kata manis, dan selalu bisa membuat siapa saja merasa istimewa. Kartini yang awalnya hanya melayani sebagai pramugari, akhirnya merasa hatinya bergetar. Dari pertemuan singkat itu, hubungan mereka berlanjut ke pertemuan-pertemuan pribadi. Bagi Kartini, menjadi istri seorang presiden bukanlah mimpi yang ia kejar, tetapi cinta membuatnya berani mengambil keputusan besar. Sekitar tahun 1964, Bung Karno menikahi Kartini Manopo. Pernikahan ini dilakukan secara sederhana. Kartini dikenal sebagai istri yang sangat perhatian. Ia kerap mendampingi Bung Karno dalam perjalanan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Meski usianya jauh lebih muda, ia berusaha menjadi istri yang pengertian. Namun kehidupan di istana penuh intrik. Ada Hartini, ada Dewi, ada juga istri-istri lain. Kartini sering harus menghadapi rasa cemburu, gosip, dan tekanan sosial. Namun ia memilih untuk diam, dan setelah peristiwa tahun 1965, Bung Karno makin terpuruk. Ia jatuh sakit, ditinggalkan oleh banyak sekutu politik, dan pelan-pelan dilucuti kekuasaannya oleh Jenderal Soeharto. Dalam masa sulit itu, Kartini tetap mencoba setia, namun tekanan sosial dan politik begitu besar. Pernikahan mereka pun tidak bertahan lama. Sekitar tahun 1966, Kartini berpisah dari Bung Karno. Pertengahan tahun 1960-an, Bung Karno sudah berusia lebih dari 60 tahun. Ia masih menjabat sebagai presiden, namun posisinya mulai goyah pasca peristiwa G30S. Di tengah badai politik itu, kisah cintanya tetap berjalan. Salah satu perempuan yang masuk dalam hidup Bung Karno adalah seorang gadis muda asal Manado bernama Yurike Sanger. Yurike masih sangat belia ketika pertama kali bertemu dengan Bung Karno. Usianya baru sekitar 17 tahun, cantik, ceria, dan penuh energi khas gadis muda Sulawesi Utara. Bung Karno bertemu Yurike melalui lingkaran sosial dan kegiatan kepemudaan. Seperti biasa, pesona Bung Karno yang penuh karisma membuat siapa saja yang bertatap muka dengannya merasa terpesona, termasuk Yurike. Meski ada jarak usia yang sangat jauh, Bung Karno lebih tua hampir 5 dekade, keduanya menjalin hubungan. Yurike yang muda merasakan kebanggaan bisa dekat dengan presiden, sementara Bung Karno merasa mendapatkan energi baru dari cinta seorang gadis belia. Sekitar tahun 1964 sampai 1965, Soekarno menikahi Yurike Sanger. Pernikahan ini tidak banyak diekspos dan lebih banyak berlangsung di lingkaran pribadi. Namun catatan sejarah menyebut Yurike memang sah menjadi istri Bung Karno. Bagi Bung Karno, menikahi Yurike adalah bagian dari kebiasaannya untuk tidak bisa hidup tanpa cinta. Sementara bagi Yurike, keputusan itu adalah langkah besar dari gadis biasa menjadi istri seorang kepala negara. Kehidupan rumah tangga mereka tidak panjang. Yurike ikut merasakan sedikit kehidupan di istana, namun suasana kala itu sudah berbeda. Bung Karno sedang berada dalam tekanan politik dari militer, kesehatan menurun, dan suasana istana penuh ketegangan. Yurike yang masih sangat muda tentu sulit beradaptasi. Ia harus berbagi posisi dengan banyak istri lain, termasuk Ratnasari Dewi yang saat itu paling menonjol di sisi Bung Karno. Tak lama setelah pernikahan, hubungan Bung Karno dan Yurike mulai merenggang. Tekanan politik terlalu besar dan Bung Karno tidak bisa lagi memberikan perhatian penuh pada istri-istrinya. Akhirnya pernikahan dengan Yurike tidak bertahan lama. Mereka berpisah sekitar tahun 1968. Istri Soekarno yang terakhir adalah gadis belia bernama Heldi Jafar, seorang remaja berusia 18 tahun asal Kalimantan Timur. Heldi adalah putri dari keluarga sederhana di Kutai Kartanegara. Ia dikenal cantik, ramah, dan masih sangat belia ketika pertama kali diperkenalkan kepada Bung Karno. Ada beberapa versi tentang bagaimana mereka bertemu. Ada yang menyebut melalui jaringan politik lokal, ada pula yang mengatakan pertemuan itu terjadi saat Bung Karno berkunjung ke Kalimantan. Pada tanggal 11 Juni 1966, Bung Karno menikahi Heldi Jafar. Saat itu Bung Karno berusia 65 tahun, sementara Heldi baru 18 tahun. Pernikahan ini langsung menimbulkan kontroversi besar. Bayangkan situasinya, Bung Karno sedang terpojok secara politik, kesehatannya menurun, namun ia masih menikahi seorang gadis muda yang seusia cucunya. Banyak yang mengkritik langkah ini, namun Bung Karno tetap teguh dengan pilihannya.
Hildi pun masuk ke dalam lingkaran rumit poligami Bung Karno, menjadi istri ke-9 sekaligus terakhir. Namun pernikahan mereka tidak berlangsung lama. Tekanan politik, kondisi Bung Karno yang semakin buruk, serta perbedaan usia dan pengalaman hidup yang terlalu jauh membuat hubungan mereka merenggang. Beberapa tahun kemudian, Hildi memilih hidup terpisah. Sejarah sering mencatat Bung Karno sebagai pemimpin revolusi, orator ulung, dan tokoh dunia. Namun di balik semua itu, ia juga seorang manusia yang tak bisa lepas dari cinta, kelembutan, dan kebutuhan akan kasih seorang perempuan. Soekarno sendiri pernah berkata, "Aku ini bukan laki-laki kalau tidak bisa mencintai banyak wanita. Aku butuh wanita, sama seperti aku butuh udara untuk bernafas." Kata-kata itu menggambarkan betapa pentingnya kehadiran perempuan dalam hidupnya. Ia tidak hanya mencari pasangan, tetapi juga sumber energi, inspirasi, bahkan kekuatan spiritual untuk berjuang.